Lah, Dia mengutus dirinya sendiri. iya. Bagaimana cara? Berarti Bapak ini penganut oneness ya Pak ya, bukan Tritunggal ya. Dia begini cerita kalau ini kita Hmm. menggambarkan kalau iman saya mengatakannya Hmm. karena dia datang itu ke bumi itu kan sudah banyak yang diberikannya yang mendahului dia, Dari tetapi mana pemberian itu membawakannya ke Pak? dalam jurang. Hmm. Makanya sampai akhir ini pun kan dia sebelum hari ini kita jalani, dulunya pun kita udah dinasihati berhati-hati Pak, terhadap nabi palsu. ini aja Pak, begini aja Pak. Nah, Sebenarnya Bapak harus pahami diskusi lintas agama itu kita berperan memakai akal Pak, memakai akal logika bagaimana kita memahami sesuatu. Kalau iya, Bapak hanya mau naik berbicara sesuai nafsu Bapak, itulah dikatakan di Al-Quran bahwasanya mentuhankan hawa nafsu. Nah, berarti Bapak kalau tidak Bapak, dengarkan dulu, dengar Pak. dengarkan dulu Pak, Ah, ya. dengarkan dulu Pak. Kalau Hmm. Bapak semakin banyak berbicara tentang memahami iman Bapak, memakai doktrin gereja, Bapak tidak akan pernah nyambung dalam pendiskusian. Karena apa? Karena di sini kami memakai akal. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara rasional, Pak. Tuhan secara rasional itu kita pahami bagaimana entitas Tuhan itu, bagaimana bagaimana jabatan Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, dan kemahaannya seperti apa. Karena tidak mungkinlah Tuhan menggugurkan kemahaannya hanya untuk menunjukkan Ya, kemahaannya yang lain. begini. Nah, Begini. sebentar Pak, dengerin Pak. Bapak, dengerin saya Yo. ngomong Pak. Ya. Kalau Bapak mau berbicara memakai iman saja, kami tidak bisa Pak menghadapi. Karena apa? Kami adalah Islam yang memahami betul aturan-aturan dalam Al-Quranul Karim. La ikraha fiddin, Pak. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Islam. Iya. Jadi kalau Bapak mau berdiskusi memakai iman, silahkan tinggalkan diskusi-diskusi lintas agama di TikTok ini. Janganlah ikut-ikutan Pak. Karena apa? Bagaimanapun kita berbicara, kalau Bapak memakai iman, yaitu dari hati, Bapak tidak akan pernah nyambung. Saya nanya kemana? Saya nanya ke selatan. Bapak jawabnya ke timur. Makanya Itu nggak tadi nyambung, Bapak, Pak. dengar dulu Udah, Bes, Bang Bapak. Juma ada monitor, Bes. Izin, Bes. Bapak. Izin, Bang Juma ada monitor. Silakan, Tadi Bunda. makanya saya tanyakan tujuan diskusinya ini untuk diskusi ini untuk apa? Hah? Untuk apa? Nah, ini saya jelaskan, Bapak. Ini saya jelaskan, Bapak. Kalau kita untuk mencari kerajaan Allah itu kita nggak perlu menghakimi satu, kita nggak perlu juga untuk memaksakan orang lain menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Lanjut, Gerunda. Lanjut, Gerunda. Nah, Saya sambung sebentar dulu Bang Iskandar Muda. Anda bertanya untuk apa kita diskusi, ya? nah, nggak Dalam- perlu karena di dalam diskusi ini kita hanya mendapatkan perselisih pendapat. Bang, bisa Nggak dengar perlu. dulu Bang. Anda bertanya, saya sedang mau menjawab. Anda kalau Anda cerdas, Anda bijaksana, Anda Ah. cerdik. Gimana? Bukan ketika saya bicara Anda bicara. Ini diskusi. Ya, diskusi. Oke. Apa? Anda Gimana? bertanya, saya akan jawab begini. Kenapa kita diskusikan? Bisa diam dulu, Bang? Paham yang dikatakan diskusi, Bang? Anda dengarkan lanjut, saya lanjut, bicara, lanjut, saya lanjut, dengarkan bang, Anda lanjut, bicara. bang, lanjut. Ya. Diam ya. Oke ya. Oke, kita berdiskusi itu ya untuk menyampaikan apa yang Anda pahami tentang apa yang ada dalam ajaran Anda dan apa yang kami pahami dalam ajaran kami. Yang keduanya tentang agama, tentang teologis, mengenal Tuhan. Kita sedang mencari ya di manakah ada titik kesamaan atau perbedaan. Apakah Anda sepakat dengan kami atau kami sepakat dengan Anda atau kita sama-sama tidak sepakat, itu nanti belakangan diskusinya. Jadi jangan berkata buat apa. Kalau Anda bertanya buat apa, itu adalah membuat ilmu. Ya, kalau Anda katakan apa gunanya, gunanya adalah untuk mengenal Sang Maha Pencipta itu dengan ilmu, Ya. pemahaman, bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan orang Anda langsung percaya tanpa bukti. Kita Ya. mencari pembuktian dari ilmu, pengetahuan. Ya, Wawasan setuju. yang ada. Setuju saya seperti itu. Oke ya, jadi itu jawaban dari saya. Bang Juma kira-kira sudah monitor? Udah Bang, udah. Lanjut Bang Juma, silakan. Iya. Baik. Jadi saudara, Bible yang Anda imani itu di dalam Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, dikatakan di dalam Mazmur 115 nomor 3, Ayub 42 nomor 2, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha berkehendak. Allah di langit, Dia melakukan apa yang dikehendakinya, disebabkan karena Allah itu maha berkehendak.
Dia berkuasa untuk melakukan apapun. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Kejadian 18, 14, Kejadian 28, nomor 3, Kejadian 35, 11, Keluaran 6, nomor 3, Bilangan 11, 23. Tuhan itu maha berkehendak, Tuhan itu maha berkuasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ini sama halnya Anda memperbodoh diri saudara sendiri. Iya, jangan dihakimi dulu Bang, coba dijelaskan. Sabar. Nah, Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. oke. Yesus datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Coba. Kehendaknya Maksudnya itu kan kehendak dia. dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Iya, yang kita kenal dia itu kan sebagai manusia. Nah ini Tapi Yesus kalau mengaku. Kristen mengenal dia itu sebagai Tuhan. Oh itu berarti Tentang apa? Bapak. Itu kan makanya aku bilang tadi, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, orang yang memperbodoh diri. Nah inilah Anda kena sendiri. Kenapa Yesus begitu? Yesus Begini, mengatakan, dengar Bang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Ada yang bisa Ya. bantah itu? Udah. Anda Manusia ingin kan- membantah pengakuan Yesus? Anda lebih hebat dari Yesus. Dengar dulu, dengar. Saya Silakan. supaya menjawab apa yang kekeliruan ada di dalam otak abang tuh, biar saya jawab. Silakan. Ah, manusia kan banyak dari zaman dulu Bang, banyak manusia itu pingin melihat seutuhnya Tuhan. Udah. Dan pada saat itu tahun 2024 yang silam, Tuhan sudah menggenapi janjinya dengan dia datang langsung. Ini Kenapa dia? ini Anda lebih hebat dari Yesus. Harusnya saudara Iskandar ini yang dilantik jadi Tuhan. Loh, Yesus berkata loh Pak. Iya puji Tuhan kalau abang bilang seperti itu. Tapi dengar dulu. Lebih baik saudara Kristen menuhankan Ini Anda karena saya Anda lebih tahu. cerita. Tadi abang yang bilang Anda- kalau orang bijak itu selalu dia mendengarkan cerita. Tapi Kalau abang itu ceritanya bijak kalau gimana? ceritanya pepesan kosong apa yang didengarkan? Ini kita bercerita mengenai keyakinan. Berarti Bicara itu keyakinan udah kok nggak lama aja, rasional. bro. Jadi nggak Bang, perlu diceritain lagi. Abang, Nggak perlu ada Yesus dijelaskan lagi. berkata, Nggak usah, pemahamanmu aku pakai aja datang pemahamanmu. bukan atas kehendakku sendiri. Ini yang Anda harus bahas. Ini mau saya Bukan jelaskan, Anda tadi kau paparkan nggak mau. doktrin Nggak dogma mau dengar, pagan gimana? Anda. Berarti Ini Anda Yesus itu loh. memaksakan kehendak Anda itu, pengetahuan Anda itu menjadi pengetahuan saya. Nggak boleh. Ini yang saya ingin Anda jelaskan ucapan Yesus bukan karangan Makanya gereja. sekarang iman saya jelaskan, Anda simak. Ini yang Anda Kalau jelaskan Anda orang ucapan bijak, Yesus. seharusnya penjelasan saya Anda simak. Saya tidak masuk mau di dengar akal apa agama tidak. pagan Anda. Ini Bukan ucapan kalian. Yesus. Kan saya sudah mengatakan orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, Itu kamu yang menghakiminya. Anda sudah mempraktekkan Anda siapa? itu. Kenapa bisa jadi Anda sudah penghakim? mempraktekkan. Nggak Anda sudah boleh, mempraktekkan Mas Umar, nggak boleh. Anda Nggak boleh mempraktekkan kamu itu. dihakim. Sekarang coba Anda Tetapi lihat ini. apabila Pengakuan ada Yesusnya. kebijakan yang dapat kamu saring, Ini dapat pengakuan kamu nyatakan Yesusnya. dengan logikamu, Yesusnya yang coba berkata pahami. Pak. Yesus yang berkata Pak. Yesus. Udah, sekarang saya jelaskan. Dengar. Aku datang bukan atas kehendakku Iya, sendiri. saya jelaskan. Itu kata Yesus. Saya tidak butuh penjelasan iman Anda. Iman Anda itu adalah iman bodoh. Ini ucapan Yesusnya. Coba Anda jelaskan. Coba Dia kan jelaskan ucapan mengatakannya Yesus ini sebagai- coba. Udah. Jangan Anda jelaskan iman Anda. Jelaskan Ini pengakuan Yesusnya. menurut yang di kitab itu, Bang. Ya udah jelasin. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak manusia. Ya kan bodoh. Loh, inilah Mana ada ini. manusia? Kehendak Inilah manusia yang itu saya katakan memaksakan Anda Tuhan itu memperbodoh untuk datang, diri. untuk datang kedua kali lagi. Aku datang Kenapa bukan banyak yang menolak, atas banyak yang kehendakku bodoh? sendiri.
Melainkan atas dialah yang mengutus aku. Kok Anda mengatakan manusia? Kan memperbodoh diri kan? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ya kalau saya mengikuti cara pikir kalian, cara pikirmu Juma, otak Saya pasti tidak kontol. saya tidak menginginkan Anda mengikuti pola pikir saya. Saya menginginkan Anda waras. Itu ajanya. Saya Sehat mau napas berbicara sedikit. waras, kamu langsung memponis. Loh, Anda tadi mengatakan atas kehendak siapa Yesus datang? Anda katakan atas kehendak manusia. Sementara Yesus mengatakan dia datang atas kehendak Bapaknya. Anda gila kan? Maka dari itu, dengar dulu. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Aku Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, itu pintar. Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Yesus kita datang ke bumi ini, yang datang melalui rahim Bunda Maria, dia itu datang sebagai manusia. Dia Tuhan atau bukan? Ya dia tetap Tuhan. Lah, kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dia Tuhan? Ya dia itu sebagai manusia. Ya berarti dia bukan kehendak Tuhan. manusia yang harus dituruti. Berarti dia bukan Tuhan karena Anda sendiri mengatakan dia sebagai manusia. Gimana dong? Kamu memang susah untuk menyambungkan logika. Anda yang susah untuk gunakan akal. Anda hanya menggunakan doktrin. Yesus berkata, aku datang bukan Berarti atas kehendakku. Kalau Bang Juma berprinsip seperti itu, Bang Juma berarti tidak mengakui keesaan Tuhan yang maha bisa. Ya justru karena keesaan Tuhan itulah kemudian Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, memang kemanusiaan dia itu. Nah, justru karena itulah yang saya tanya. Anda menyuhankan bukan nyuhan. Loh, apa? Apalagi Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Apalagi kok belit-belit kali, Bang? Ya, kalau menurut kalian itu tidak seperti yang kami pikirkan. Iya. Kalau yang Anda pikirkan tentang doktrin Kenapa? tiga teos, Karena betul. di dalam kami itu, Bang. Tiga Dengar teos, di dalam betul. kami Yesus itu- juga masuk sebagai dewa. Tapi Yesusnya sendiri mengaku enggak? Tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Selesai kan? Kenapa Anda tambah-tambah lagi? Oh, itu karena dia manusia, Paman. Ada ucapan Yesus gitu rupanya. Sekarang kalau berarti intinya tujuannya kan kamu itu kan pingin mengenal Tuhan kan? Oh, Tuhan itu sudah dikenali. Kok pingin mengenali Tuhan pula? Kamu mengenal Tuhan? Iya. Yes. Ya, kalau kamu pingin mengenali Tuhan, kenalilah dirimu, kenalilah ajarannya. Pintar. Nah, harus memang kayak gitu. Kenali dirimu. Sekarang ketika Anda mengenali Sebetulnya diri nggak ada Anda, perlunya kita ini seperti ini berbincang-bincang untuk kerajaan Tuhan, tidak, karena tetap dianya apanya hukum adilnya. Cuman Apa kita ya ini? wajar lah untuk saling mengasah, boleh, tetapi ya di dalam pendirian sesama kita tidak boleh memaksakan. Ya Bang ya Juma ya. Anda yang memaksakan barusan. Itu sebetulnya siapa yang memaksakan? Kalau abang Lah, itu Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, siapa yang memaksakan Dia Tuhan itu sendiri? Anda kan? ya memang Tuhan itu datang sendiri langsung. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan Anda sendiri mengatakan, aku datang Langsung. bukan atas kehendakku. Ya. Ya karena yang kita alamin sekarang ini loh 2024 tahun ini bisa jadi dia kan tahun Almasih, tahun pemberkatan dia ini. Apalagi nih? Ada pengajaran Yesus, Bang. Itulah bahwasanya dia itu Tuhan. Tambahan dari mana? Tambahan dari mana tuh, Bang? Enggak ada dalam pengajaran Kristen itu. Abang tambahin sendiri. Kapan Yesus Tahun ngajarin Rama itu? Allah itu adanya di tahun setelah tahun Almasih. Ini tahun yang kita jalani. Di mana ada pengajaran itu, Bang, di Kristen? Coba panduannya dari Kalau mana, kamu Bang? nggak paham berarti sama aja aku cerita bahwa berarti harus kuajari lagi ya. Kalau ada itu, harusnya Anda bisa sebutkan sumbernya, pengajaran dari mana, sehingga Tapi menguatkan kamu kita. setiap hari cerita Alkitab, cerita apa kebenaran. Tapi masa nggak Karena tahu kami kebenaran tahu itu Tuhan? tidak ada. Anda karang sendiri. Sementara Bible sendiri mengatakan tidak Ya, boleh kalau menambahi kalaupun firman itu aku Tuhan. karang sendiri itu dapatnya dari mana? Nggak mungkin datang dari otakku atau dari pengalaman orang kalau nggak dari apa. Ya, kalau begitu siapa yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan?
Di saat dia berjalan di air, saat dia berjalan di udara, saat dia Alamak. memberikan makan banyak orang. Tidak ada yang mampu bisa berbuat seperti itu, saudaraku. Hah? Ada yang mampu. Ada yang Pada mampu. saat Yesus, Setelah pada disalib saat itu, Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai ayam? Iya. Kalau bicara sama orang dungu, pasti kita selalu tolol. Ya, inilah aku tanya. Hei, Nggak kulang ada pertanyaan tambah saya. pengalaman. Ketika Kalau- udah. Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai sapi? Dia memang paling bodoh kujumpa manusia seperti itu. Aku bodoh. Kulang lagi. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai malaikat? Ya udah jelas dia Tuhan. Yeah. Jadi Yang berjalan di atas air itu manusia, paman. manusianya siapa? Tuhan Yesus. Rusak Anda ini, rusak. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Iskandar muda yang memperbodoh diri. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, berjalan di atas air, berjalan di atas kabel, berjalan di atas genteng, berjalan di atas awan, berjalan di atas manapun dia, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, Bang. Jangan memperbodoh diri. Ngapa? Cuma Pakai akal napa? justru kamu itu jangan pakai akal, pakai hati. Hatimu itu dipakai. Makanya aku bilang tadi jangan memperbodoh diri. Ternyata memang betul Anda melarang gunakan akal. Kegiatan Tuhan Bang, itu beda dengan kegiatan Bang, iblis. pekerjaan apa di atas muka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan tidak mengikutkan akal? Pekerjaan apa? Begini, Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di bumi ini untuk tidak yang tidak dibarengi dengan akal sebagai manusia? Makan, pasti dengan akal. Tidak mungkin yang Anda telan garpu, nggak mungkin. Pakai baju, pakai akal. Tidak mungkin yang Anda pakai celana dalamnya bini, nggak mungkin. Apalagi, apalagi yang tidak pakai yang tidak pakai akal dalam kehidupan kita ini apa kira-kira? Seandainya lah kamu melakukan perjanjian di dalam pernikahan. Udah. Apalagi ini? Perjanjian di dalam pernikahan. Dengar supaya Tidak ada aspek kehidupan di atas muka bumi ini bagi orang waras tidak gunakan akal. Semua pakai akal, kecuali orang gila. Anda mengatakan tadi jangan pakai akal. Gila Anda berarti. Kalau kau orang pintar, udah. Tujuan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Udah. Yang saya tanya apa tadi? Yesus berjalan di atas air itu sebagai manusia atau sebagai malaikat? Kau itu sedikit dapat pewahyuan dari saya. Nenek kiper, sombong orang gila. Kamu gila, paman. Supaya kamu itu lebih bijak. Kutanya dulu, saudara Iskandar. Saudara Iskandar, kutanya dulu. Orang yang tidak menggunakan akal itu orang apa? Orang dungu. Orang dungu. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang pintar, orang beriman, orang diberikan roh kudus. Tadi sendiri Anda yang mengatakan jangan pakai akal, tapi pakai hati kata Anda. Makanya sekarang Anda mempertuhankan manusia Yesus itu pakai akal atau pakai iman? Itu ditanami oleh pengalaman-pengalaman buruk manusia. Hatimu itu harusnya disirami oleh rohani dari Yesus. Orang gila, kok nguruk, tumalasa. Bodoh. Orang gila. Mati gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Koslet otaknya. Apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini yang tidak melibatkan akal? Apa? Orang dungu itu yang nggak melibatkan akalnya. Tetapi sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Masuk akal tidak ada Tuhan kemudian yang mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Masa dia mengajarkan tidak bisa melakukannya, bodoh?
Kasih dia musuhmu katanya. Iskandar gila. Makanya Iskandar gila. Lu. Kulang lagi, saudara Iskandar. Apa yang di atas muka bumi ini yang dilakukan manusia tanpa melibatkan akal? Ya, aku bingung nengok kau. Kalau selagi sadar kau, tentu kau pakai akalmu, tetapi harus disinkronkan dengan satu-satunya manusia, kelompok manusia kemudian yang mengajarkan untuk tidak menggunakan akal, ya cuman Iskandar. Ayo. Manusia itu harus sinkron, Bang Juma. Apanya yang sinkron? Hati, telinga, mulut, kaki, tangan itu harus sinkron. Tidak bisa kau otakmu kau kasih makan, tapi telingamu nggak kau kasih makan. Coba kau pakai matamu lihat Yesus yang dikubur. Itu Tuhan atau bukan? Pencipta langit dan bumi atau bukan? Orang dia jelas hidup balik ke surga kok kagak balik kok mati. Mana dia? Nah itu sampai kini. Saya tidak tanya ketika dia bangkit jadi setan, hantu yang saya tanya ketika dia dikubur. Coba pakai matamu ketika ada orang yang kesamamu atau kupingmu. Hei Tuhannya Kristen mati ditombak lambungnya loh. Apa yang mata Anda? Apa yang kuping Anda? Apa yang hati Anda sampaikan kemudian? Puji Tuhan, dia tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai perilaku. Sebagai contoh. Aduh, dilapor lagi. Aduh, turunkan saya dulu. Aduh, pasukannya Iskandar. Apa maksudnya itu Iskandar tadi? Cuma kena lagi. Apa maksudnya? Apa Pak Iskandar? Ketika Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, lalu yang berbuat apa-apa itu siapa Pak Iskandar? Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Loh kok Tuhannya Yesus? Ya dia Tuhan kok Tuhannya Yesus. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku katanya di situ. Dia di situ sebagai manusia. Sebagai manusia. Lantas manusia ini apakah ada yang menyembah? Apa disembah? Loh. Ya memang dia Tuhannya, dia apanya dia yang patut disembah lah. Penyakit gilanya ini sudah melampaui penyakit ayan. Makanya Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Bimo, Saudara Iskandar. Ya. Apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Pertanyaan apa itu, Bang? Pertanyaan saudara kepada saudaranya. Apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Bisa tidak? Ya jelas lah. Bisakah Anda membedakan antara Tuhan dengan manusia? Ya sangat bisa. Oke. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia itu seperti saya ini, yang dari tanah. Ya. Bisakah dia jadi Tuhan? Benar. Manusia itu seperti saya ini, dari tanah lempung, dari debu. Kalau Tuhan itu, dia itu roh suci. Yesus itu roh suci, dia bukan daging. Oh, jadi Tuhan itu roh? Roh daging. Dia bukan. Kalau Tuhan itu roh dan juga daging, lalu apa bedanya dengan Bang Zuma? Bang Zuma punya roh, Bang Zuma punya daging. Apa bedanya dengan Tuhan Anda? Anda itu terbuat dari debu tanah, Juma. Lah Yesus itu roh suci yang langsung masuk ke Bunda Maria. Mencutinya. Tidak melalui persetubuhan. Dagingnya Yesus terbuat dari mana? Dagingnya Yesus terbuat dari mana? Dari Rasul Allah. Masuk ke rahim Bunda Maria. Dagingnya yang saya tanya. Iya, dari Bunda Maria. Itu Anda sudah menjawab. Berarti dagingnya Yesus berasal dari debu tanah. Ya salah. Kok salah pula? Dengar dulu.
Karena Bunda Maria itu perawan suci, Bang Juma. Iya, Dia tidak perawan bersetubuh suci. seperti kita manusia, tidak. Saya tahu. Yang saya tanya, dagingnya Yesus ini berasal dari jasadnya Maria atau bukan? Jasadnya Maria. Dia harus keluar Jasadnya melalui Maria Bunda ini Maria. ketika dia mengandung janinnya bertumbuh dan berkembang dari saripati makanan yang dimakan dari debu tanah. Betul atau tidak? Ya enggak lah. Itu kan mati nih, menurut pemahaman abang itu. Loh, Enggak. jadi janinnya bertumbuh ini dari mana? Iya, ini itu kuasa Allah. Janinnya bertumbuh itu dari mana? Kuasa Tuhan. Hah? Kuasa Tuhan. Ya kita ini hidup dari kuasa mana? Dari kuasa debu tanah. Iya. Makanya kau kembali ke tanah kau. Rohmu kembali ke Tuhan. Parah ini sakit. Jasadnya ketika dia masih berbentuk embrio, lalu kemudian menjadi daging, membungkus daging, kemudian bungkus tulang, lalu dibungkus kulit, kemudian ini prosesnya, proses dari saripati makanan yang dimakan Maria atau bukan? Bukan, dari roh Allah. Mati Mija. Kalau bukan, lalu kenapa dia jadi daging? Iya, karena dia harus keluar melalui wadah suci Bunda Maria. Ya mungkin kalau Tuhan hari itu pergi ke sapi, ya mungkin keluarnya melalui sapi. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu Pak. Supaya manusia dimuliakan. Oke Pak Iskandar, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Kok Tuhan menciptakan Tuhan, mana kau itu? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sakit jiwa. Tenang. Lalu kenapa kemudian Yesus yang daging itu mati? Kenapa dia mati? Karena daging harus mengalami kematian supaya Nah, menerima. berarti Anda sudah akui dagingnya itu berasal dari saripati makanan. Alamak. Tetapi kan titel dia itu tetap Tuhan. Dagingnya tetap Tuhan, dagingnya. Iya, kayak kau lah mati. Dagingnya Yesus itu tetap Almarhum. Tuhan. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Tetap Tuhan lah. Oh gitu. Kulupnya? Ya tetap Tuhan. Mati Mija. Jadi, Kulupnya sudah dipotong. iya. Berarti Tuhan Saya dipotong. Saya bicara sama yang dongkol rendah ini. Saya. Makanya kalau cerita tentang kebenaran itu jangan mencampur-campurkan dengan canda. Berarti pada hari Supaya ke-8 abang itu tidak Tuhan Anda banyak dipotong. pengalaman, penghayuan. Hei, berarti Tuhan Anda pada hari ke-8 dia lahir, dia dipotong. Dulu. Itu kan dia supaya tidak menghapuskan apa yang sudah tersurat di dalam perjanjian lama. Iya. Setiap orang harus dipotong urakatannya. Tetapi di dalam perjanjian barunya, dia sudah mengatakannya. Kamu bukan harus disunat melalui pemotong urakatanmu, tetapi hatimu lah yang harus disunat. Paham? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Ya jelas. Tuhan aku dia. Berarti Jelas tidak lah. salah kalau saya mengatakan Kristen itu menyembah kulup. Itu otakmu terlalu hina. Siapapun bisa memandang jati dirimu Juma, kamu itu orang yang tidak berhati. Mati Mija. Anda yang tidak berhati, Anda mengatakan Kalau kamu dagingnya orang yang Yesus, berhati, Tuhan Anda. tentu Tuhan kamu Anda dagingnya menyadari apa Yesus. yang ada padamu. Kamu Kulupnya menganggap Yesus dia itu sebagai juga nabi, adalah tapi Tuhan kamu Anda. menculupkan. Nah, sekarang kamu pertanyaan tidak saya, mencintai pertanyaan saya, ketika Yesus itu bangkit dari kubur, kulupnya ikut bangkit nggak? Susah bicara sama orang apa Iya sebetulnya. susah Karena nggak ada. lah. Anda akal-akalan, saya pakai akal, Anda akal-akalan. Anda mengatakan kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, kulupnya ikut? Bodoh memang anak ini. Bodoh. Bodoh. Sampai kapanpun otakmu nggak akan berkembang, nggak mengenal Bukan wahyu tidak Tuhan. berkembang. Anda terjebak dari ucapan Anda yang tidak mau karena mengenal Anda itu atau menerima penyembah wahyu Tuhan. pagan. Kulupnya Yesus juga adalah Tuhan Anda, kata Anda tadi. Tainya pun ketika Tuhan, Yesus terangkat ke tainya. langit, ketika Dengar, Yesus tainya terangkat pun ke Tuhanku. langit, apakah kulupnya ikut terangkat? Tainya pun Tuhanku, jadi berkat sama aku. Tainya aja. Pertama. Berarti
Nanti saudara Kristen lihat nih, saudara Iskandar mengatakan Tuhannya Kristen itu tai. Hey. Gila memang orang kalau tidak punya akal, tidak pakai akal ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tidak berakal. Kayak gini, masakan tainya Yesus juga adalah Tuhannya. Alamak. Itu saya anggap sebagai pujian. Apapun kamu bilang. Gila, ini bukan ujian, ini gila. Pertanyaan saya ketika kemudian Tuhanmu bangkit naik ke langit, kulupnya ikut naik enggak? Susah ngomong sama kau cuma. Loh, kok susah? Supaya Dosma tahu bahwa Dosma selama ini penyembah kulup. Tidak mengenal jati dirimu itu seperti siapa. Gimana ceritanya orang ini? Sekarang yang disalahkan saya. Yesus terangkat ke langit. Ingat ya. Kalau kau orang bijak justru dari pribahasamu kau bisa dengar. Yesus terangkat ke langit. Dia adalah Tuhanmu. Kulupnya tidak ikut naik ke langit. Berarti Tuhanmu satu masih ada di bumi. Ayo, burung merpati Tuhanmu, Yesus anak Maria Tuhanmu, roh bertanduk 7 bermata 7 Tuhanmu, ditambah satu lagi Tuhanmu, ditambah lagi satu Tuhanmu, satu lagi Tuhanmu ditambah lagi, yaitu Tuhan kulup. Tuhanku ada 4 rupa-rupa warnanya, tiga-tiganya naik ke langit. Tinggal Tuhan kulup di bumi. Ayo kau cari Tuhanmu yang kulup itu di mana sekarang? Ya, ntar datang dia, ntar lagi datang. Ah, dia datang dalam bentuk kulup. Kulup? Terserah lah, mau bentuk apa dia datang terserah dia lah. Nggak ada yang tahu itu. Ya Allah. Longor. Jadi Dosma selama ini nyembah kulup. Juma. Janganlah kau jadi gila. Masa jadi gila gitu aja kalah, masa jadi gila. Pantasan Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, ternyata mereka penyembah kulup. Tapi mulia di hadapan Tuhan. Indonesia tertawa. Memang Indonesia tertawa di saat STT Nias menista Islam, menista Allah. Ternyata ada Kristen jujur. Kristen itu penyembah kulup. Iya. Kalau orang yang nggak mendapatkan pasti ungkapan Dewa, coba periksa kulupmu Dewa. Kulupmu hati-hati nanti disembah. Nah tadi Pak Iskandar mengatakan kayaknya juga Tuhan. Ambil alih, aku mau tidur dulu. Ya mampu kamu Juma. Jangan pura-pura depan saya. Orang Kristen nyembah kulup. Tunggu, tengok itu nanti gila itu kawan kita itu. Ada manusia di zaman modern ini. Kalau orang Hindu kan penyembahannya beda-beda, ya kan ya. Ada orang nyembah api, ada orang nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah sapi, ya kan ya. Ini satu beda. Nyembahnya kulup. Saya istirahat dulu. Nanti stok tertawa saya habis. Aduh, saya mau simpan dulu sebagian. Silakan Wak, silakan. Rasid silakan. Ampun. Tadi Pak Iskandar tadi bilang tainya juga Yesus, tainya juga Tuhan. Sakit ya, kepalaku langsung. Tainya Yesus juga Tuhan. Kamu ke situ tapi kau mampu-mampukan. Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar kan bilang kalau tainya Yesus Tuhan juga, betul tidak? Itu karena nengok si Juma terlalu kekanak-kanakan orangnya sok perasan tohayu tetapi kekanak-kanakan. Di sini nampak artinya diskusi itu nggak perlu karena kita sama aja saling menjelekkan, nggak perlu.
Kita pula yang menjelekkan dia. Jadi Kok jadi saya yang menjelekkan kamu, Bang? Tetapi itu tadi Bapak bahasa. Iskandar, Bapak Iskandar, padahal tadi saya udah wanti-wanti dari awal. Bapak kalau hanya mengimani saja tidak memakai akal pikiran, udah Pak, hindari aja debat diskusi lintas agama karena kami di sini memakai akal, Pak, bukan memakai perasaan atau hati. Akal Bapak kan intinya. Iya. Bapak kan cuma intinya, Pak. Ya kan? Bapak Ya. kan cuma intinya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan, ya udah, terima aja, Pak. Karena kalau Bapak mau dengar dulu, mendapat Bang. Dengar, tadi saya Ya. sudah terangkan pakai akal. Udah. tidak ada yang akal, Pak. Tidak masuk Ini- akal yang Bapak jelaskan. Saya terangkan Itu, dulu Pak. nih ya. Ketuhanan Nah. Tuhan Yesus itu secara akal logika yang bisa Ketuhanannya Tuhan Yesus secara akal logika. Silahkan. Oke. Jika Jika saya bertanya, siapa yang bisa membalaskan kesedihan atau tamparan kepada manusia dibalaskannya lagi dengan kebaikan? Tuhan. Siapa, Yesus. Pak? Siapa yang melakukan? Hanya Yesus. Ya, satu. Yang kedua, Enggak, Siapa? bukan. Apa itu? Apa itu? Diapain dia? ya lihatlah dia disalibkan tetap dia Nah, berseru. karena Tuhan. kebanyakan orang, Pak, kagak berani dia ngelawan. Kalau dia berani ngelawan belum sempat disalib udah koit. Jadi kamu itu mempercayai dia itu sebagai nabi sebagai apa atau gimana? Sebagai atau gimana? manusia biasa, Pak. Kamu percayai dia, Makanya tapi saya tidak kamu bilang dari dengar apa yang dia awal. ucapkan. Nah, dia akan datang Bapak, dari terakhir. Bapak. Tahu? Bapak ini Dengar. seorang Kristen. Enggak, sekarang saya bertanya atau dulu. seorang Dengar, saya bertanya dulu. Kamu percayai Yesus itu sebagai nabi di dalam Al-Quran kamu, betul? Iya, betul. Dia datang untuk datang 2 kali, betul? Dikatakan di Al-Quran, wa iskala ibnu Maryam, inni rasulullah alaikum. Terus, Betul kan? ya, Siapa yang bisa menjanjikan seperti itu kalau tidak Tuhan langsung? lah Ada Tuhan yang dati-dati ngomong yang seperti menjanjikan itu, untuk Pak. datang Itu 2 kan kali. firman Al-Quran, Pak. Itu kan firman Tuhan Al-Quran itu, Pak. Iya serupa, kami mempercayainya di kitab kami dia itu sebagai Tuhan. Lah, Bapak bukan Saudara percaya, mempercayai Pak. dia Bapak di percayanya, kitab Mak. saudara sebagai nabi. Ya tentu Bang. kan nabi kan itu kan orang yang harus dimasukkan juga, harus didengarkan juga apa ungkapan dia, ya kan? Ya, ungkapannya Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan Itu segala problem, firman yang telah engkau problem. sampaikan padaku Karena dari telah awal disampaikan pun dia kepada sudah mereka. mempersilakannya kepada kita. Menurut kamu siapakah aku? Siapa aku? Si tiba-tiba aku. Siapa, Pak? Kenapa? Ya, itulah Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan sama kita supaya kita itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Dia. Siapakah Pak. aku menurut Oke. kamu? Pak, kedagingan Yesus punya Tuhan gak, Pak? Oh, kedagingan Yesus punya Tuhan gimana? Mari pertanyaanmu. Nah, Pertanyaan coba Yesus pokoknya itu kedagingan Yesus sebelum melakukan apapun dia berdoa, Bapak. Bahkan Yesus itu adalah manusia yang taat. Karena ketaatannya dalam berdoa, Tuhan mendengarkan doanya lalu diselamatkan. Siapa yang menselamatkan Tuhan? Ya Tuhan. Yeay, Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhan Yesus. Nah, loh, kok Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya sendiri? Ya nggak boleh rupanya. Aku menyelamatkan diriku sendiri nggak boleh rupanya. Loh, tapi Allah Akbar. Loh. Bapak menyelamatkan diri sendiri kan itu Bapak sendiri, pemikiran Ya Bapak udah. sendiri. Ini Bapak Tuhan berdoa sama diri Tuhan sendiri. Dia menyelamatkan diri sendiri lah. Bapak berdoa diri sendiri, berdoa sama diri sendiri. Gitu. Berdoa sama Tuhan Yesus. Yesus. Alah, mas saya semua mati nih. Mati ini, gimana, Pak? makanya kau pahami datangnya dia itu sebagai manusia, kerajaannya Bapak, ditinggalkannya, ketika kekuasaannya Yesus ditinggalkannya. mengatakan, Dia datang ketika sebagai manusia supaya Bapak, mengajarkan dengerin, Pak. dirimu mengenali Gini sifat deh. Allah. Ya gini Paham? deh, gini deh. Sebentar. Bapak ada Tapi Bible kalau nggak, Pak? kamu Bapak, nggak terima dia, no belajar. problem. Kenapa? Bapak, Karena akal dan otakmu sudah dipikiri sama nabi-nabi yang lain atau pengetahuan Ya, yang Bapak. lain. Bapak ada Bible nggak, Pak? Ada jauh Ada jauh. di rumah, Bapak di mana, Pak? di luar. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapak. Bapak itu siapa? Ya Bapak dia lah, Bapak dia. Bapaknya dia itu Tuhan bukan? Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak dan Yesus itu beda atau tidak? Satu. Jadi nggak bisa lagi efek ketawa gua. Mau satu.
Makanya dia dibilang itu roh, dia itu daging, dia itu firman. Kalau firman itu berbentuk roh di dalam diri Yesus, apakah Yesus kerasukan Tuhan? Loh kok kerasukan? Nah, Beda kerasukan itu bahasanya, bro. nah, nih Seperti Pak. begini, seperti begini Pak. dia itu gambarannya. Gini. Yang dengar. Hari ini hari apa, Pak? Tah, aku pun bingung hari apa ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Ya, Nah, yang lahir itu Tuhan, betul Pak? ya, Yang mati itu siapa Pak? Tuhan. Yang mati Tuhan. Ya, Masih ada Tuhan pada saat Yesus mati. ya. Tuhan mana bisa mati? Itu kan hanya kedagingannya dia mati. Jadi yang mati itu siapa? Dagingnya. Tuhannya kemana? kemanusiaannya. Tuhannya tetap, makanya dia bangkit. Dia tidak ada kematian. Tuhannya tetap di mana Bapak? Kalau Tuhannya tetap di dalam diri Yesus, selama ini Yesus tidak mati. Yesus cuma pura-pura mati karena dia membangkitkan dirinya sendiri. Betul tidak Pak? Pemahamanmu beda sama pemahaman kami, Le. Kasih saya pemahaman di mana Yesus Pemahamannya mengatakan- begini, dengar. Ah, Jangan Anda yang menjelaskan karena Anda yang membutuhkan apa sumber. coba Udah. sumbernya dari mana Pak? Kedatangan Tuhan itu melalui Rokok gua mana Pak? Rokok gua mana Pak? Oh habis. Ya lanjut Pak. udah. Kedatangan Tuhan itu karena apa? Karena kemurkaan hati manusia terhadap Tuhan, tidak percaya Ya. dari dulu. Udah, manusia itu seperti kita ini sekarang. Dulu gitu juga Ya. lah prinsip manusianya, yang bodoh-bodoh, dungu-dungu. Ya, yang percaya dengan hikmat Tuhan, tetapi tidak tahu dia itu bentuk Tuhan seperti apa. Ya Udah, Tuhan, saya ikuti. udah. Saya ikuti maunya Bapak. Saya ikuti maunya Bapak. Yesus udah. mati di tiang salib. Kan begitu. kedatangannya, dengar. Pak, udah. Enggak usah ngomongin kedatangannya, Pak. Kedatangan Tuhan sebagai manusia di bumi untuk menyatakan dirinya itu sebagai sang pencipta, yang artinya yang maha bisa. Dua. Jadi Datang dia yang sebagai menciptakan manusia. Maria siapa, Pak? Pak, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan ibunya lalu melahirkan Tuhan, betul? Kok melahirkan Tuhan? Memang susah. Yang dilahirkan Yesus, yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa, Pak? Yesus. Yesus. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Coba, Tuhan siapa, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba Bapak pikir sendiri dulu. Bapak diam dulu, terus Bapak pikir, coba. Tuhan Udah. Yesus yang menciptakan Bunda Maria, lalu Bunda Maria melahirkan Yesus. Coba Bapak pikir, Pak. Pak, Dengar. Pak, pikir, Iya, Pak. ini tunggu biar aku Pak. pikir, biar aku jelaskan sama kalian. Hey. Dengar dulu. Nah, Udah dibilang tadi dia mau keluar melalui siapapun sukanya. Nanti kalau dia keluar dari sapi kalian bilang pula lah Tuhan itu sapi. udah bukan, Pak. Udah benar itu keluar dari manusia. Pertanyaannya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus menciptakan siapa? Kok menciptakan siapa? Nggak ada diciptakan. Yesus mencipta. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan. Tuhan ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan siapa, Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus, betul? Kena lah, Pak. Masih ini. Masuk akal menurut Bapak. Beda pemahaman. Beda pemahamannya katanya, pemirsa. Wah. Allahu Akbar. Tidak Hey, semua terus? orang mendapatkan wahyu untuk pengetahuan kuasa Tuhan. Iya. Wahyu dari Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, itu wahyunya siapa, Pak? Kok wahyu siapa? Ya wahyunya Tuhan lah. Wahyunya Tuhan menciptakan manusia lalu Yang jelasnya begini ajanya. Udah. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu dikatakan kamu mengatakannya dia daging atau nabi atau guru atau apa, itu no problem sebetulnya sama dia. Tetapi Terus
Tetapi itulah kebanggaan kami seorang Kristen yang memiliki Bapak lebih. kalau bangga sesuatu Pak, Bapak dipikir-pikirkan juga. Begini loh Pak, sedikit Ya saya jelaskan justru Pak. itu sudah saya terima mulai dari lahir. Tidak perlu lagi keraguan ataupun Anda meragukan Iya, saya. paham. Paham yang Bapak terima itu namanya Anda paham. itu menyangkal pengetahuan saya. Nggak boleh. Masalahnya Bapak paham tidak menerima memakai akal atau memakai modal imani Iman saja saya. gitu loh. Karena di dalam iman kami diajarkan berbahagialah kamu yang menerima aku yang tidak melihat namun percaya. Nah, tidak Jadi beda. tidak melihat Yesus namun percaya. Bapak percaya Yesus siapa? Ya, itu udah aku bilang tadi, beda pemahaman kami dengan pemahaman kamu. Bagaimana Bapak bisa memahami Tuhan itu diciptakan, Tuhan itu dilahirkan, Tuhan itu diutus? Bagaimanapun Anda tidak akan memahami ataupun tidak menerima Nah, wahyunya. pakai Karena metode apa saya Anda pun caranya? sudah duluan Metodenya menolaknya. bagaimana Bapak? Itu. Metodenya bagaimana caranya bisa memahami yang namanya Tuhan itu dilahirkan? Metode apa Pak? Kok metode apa? Sedangkan kau Nah. pun mati besok dilahirkan kau lagi. Oke, pada saat Yesus dilahirkan di muka bumi, apakah dia sudah mengambang gelar Tuhan? Kalau dia masih di bumi, masih dimanapun, dia itu raja tetap raja. Raja segala raja. Pada saat dia menjadi raja di dalam gendongan ibunya, apa yang dia kuasai Pak? Ya, semua. Apa? Semua. Semuanya apa semuanya? Ya tentang kebaikan Tuhan lah kepada segala ciptaannya, bukan Kebaikan kejahatannya. Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana itu Pak? Iya, Tuhan yang mana? Ya, Tuhanku Yesus lah. Mana ada Tuhan yang lain daripada Tuhan Yesus? Pada saat Tuhan yang Yesus mana? digendong Saat sama itu ibunya, punya Tuhan. pada saat Yesus digendong sama ibunya, apakah di sorga, di sana, di langit masih ada Tuhan? Ya ada. Ada. Berarti Tuhan ada berapa Pak? Roh Allah, daging. Roh Allah, daging. Ada roh, ada daging. Pada saat Yesus digendong, pada saat Tuhan Yesus digendong sama ibunya, apakah Tuhan di sorga itu masih ada? Ya ada. Masih ada. Berarti ada berapa Tuhan? Tritunggal, 3 jadi 1. Tritunggal. Siapa lagi itu satu Pak? Tadi kita lagi ngomongin 2, Allah Bapa sama Yesus. Nambah lagi siapa satu? Bapa. Bapa.